Pak Prabowo sedang menuntaskan janjinya. Saya adalah salah satu juru kampanye tim pemenangan Pak Prabowo 2019 di mana Pak Prabowo selalu bicara bocor, bocor, dan bocor. Dan ini adalah fakta, Pak Prabowo sedang menyelesaikan itu semua. Bahwa memang telah terjadi kebocoran-kebocoran di mana-mana. Salah satunya sekarang adalah Morowali tersebut. Jadi tadi soal salah menyalahkan ya dari presiden ini ke ini sampai hari ini. Jadi clear bahwa jangan selalu mempelintir dan menggoreng seolah-olah semua kesalahan ke Pak Jokowi. Nah, saya mau katakan ketika ditekan Pak SBY dilanjutkan oleh Pak Jokowi lalu kemudian dibenahin secara total di zaman Pak Prabowo hari ini ya bersama Gibran. Sehingga kalau bangsa ini mau besar memang harus ada evaluasi dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari pimpinan yang awal berlangsung kemudian pimpinan yang baru. Dan kita memberi apresiasi itu. Cuman mungkin yang pada satu sisi ini seolah-olah menjadi kekisruhan publik ya. Tadi terkesan dari diskusi kita ada perbedaan dari Menhan dengan Menhub, Wamenhub, bahkan juga saya catat ini dari Aster Kasau ya, Marsda TNI Palito Sitorus mengatakan nggak ada pesawat di sana, pesawat asing ya. Itu artinya tetap dalam pengawasan dari sisi ketahanan udara kita bahwa nggak ada pesawat asing yang masuk ke Morowali. Nah itu clear. Sehingga mungkin kata kuncinya adalah memang posisi-posisi strategis di dalam kabinet itu harus berbicara secara bijak. Contoh misalnya Pak Menhan dalam hal ini kan ini jabatan yang sangat strategis, triumvirat ya. Kalau negara ini ada dalam sebuah masalah besar, maka yang akan mengambil alih kekuasaan itu adalah Menhan, Menlu dan Mendagri. Sehingga betapa strategisnya Menhan ini sehingga mungkin kalau saya ingat dulu ketika 5 tahun Pak Prabowo sebagai Menhan itu luar biasa, hampir tidak pernah berbicara hal-hal yang menjadi sesuatu yang dikritisi publik. Kita ingat ketika misalnya Pak Prabowo saja menawarkan proposal ke DPR RI ketika itu untuk anggaran pertahanan. Lalu DPR meminta, tolong diurai ini Pak. Kata Pak Prabowo, saya nggak bisa detailkan ini karena ini soal rahasia negara. Terhadap besarnya anggaran yang diajukan proposal ke APBN waktu itu ke DPR RI. Artinya apa? Hal-hal yang sifatnya strategis, soal kedaulatan bangsa itu jangan terlalu diumbar di publik karena ini akan menjadi kekisruhan. Sehingga kata kuncinya adalah perlu mungkin juga penjelasan dari Menhan bahwa kalau itu seperti itu bahwa ada negara dalam negara mungkin harus dijelaskan supaya publik ini tidak menggoreng, tidak ada perbedaan pendapat dengan Menhub, dengan Aster Kasau apa segala macam. Itu yang kedua. Yang ketiga saya mau katakan bahwa ya kalau kita ingat tadi sudah disinggung Prof juga ya, bahwa kontrak karya ketika zaman Soeharto tahun 67 bagaimana Freeport masuk, itu kan kita di situ itu minority ya. Lalu kemudian hari ini kita menjadi mayority di Freeport itu kan sebuah proses evaluasi dan perjalanan panjang dari para pemimpin bangsa kita untuk bagaimana menegakkan kedaulatan Republik ini untuk semua sumber daya alam kita tidak lagi dibawa mayoritas oleh bangsa asing. Sehingga kalau di Morowali masih ada kurang-kurang itu sesuatu yang sangat-sangat wajar dalam proses sebuah investasi asing. Itu sangat wajar. Makanya kita beri apresiasi kepada pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini untuk melakukan pembenahan di seputar bagaimana investasi IMIP itu, Morowali itu bisa memberikan dampak yang nilai tambah yang luar biasa bagi APBN kita, bagi masyarakat Indonesia. Jadi jangan dinafikan bahwa nggak ada manfaatnya. 85.000 tenaga kerja, anak-anak muda kita yang bekerja itu jangan dinafikan. Transfer knowledge yang saya bilang itu, transfer teknologi jangan dinafikan. Bagaimana dampak pada infrastruktur daerah Morowali dan Sulawesi Tengah itu luar biasa di sana. Jadi tolong ini juga supaya kita juga bijak menyikapi hal-hal seperti ini. Baik. Yang terakhir dari saya, saya mau katakan bahwa saatnya lah kita memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada pemerintahan Prabowo Gibran untuk melakukan penataan secara baik ini. Sehingga ini jangan digoreng liar ya. Sedikit-sedikit salahnya ke Pak Jokowi, sedikit-sedikit salahnya pemerintah apa segala macam. Jadi semua dalam proses pembenahan mari kita berikan kesempatan pada pemerintahan Prabowo Gibran untuk melakukan yang terbaik. Oke, baik. Demikian. Baik, terima kasih Bung Aiman. Yang pertama saya ingin mengajak kita semua, anak-anak bangsa ini untuk mencintai Indonesia dengan cara yang benar.
terutama para teman-teman saya ini, kita dulu pernah sama-sama mendukung Jokowi. Saya ingin mengajak mereka ini semua mencintai Indonesia dengan benar. Karena mencintai Jokowi bukanlah mencintai Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau menyampaikan, udah jangan dibantah lagi, sudah selesai. Yang kedua, saya mau menyampaikan bahwa kehadiran Menhan di sana, Syafri Samsudin, dengan statementnya yang terang, benderang, menunjukkan bahwa sesuatu yang tidak baik-baik saja sedang terjadi di Morowali. Itu jangan dinafikan. Tidak mungkin seorang Menhan, Syafri Samsudin, dalam kapasitasnya hadir di sana dengan puluhan ribu pasukan. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Jadi jangan dikecilkan apa yang sedang terjadi di sana. Yang ketiga saya mau sampaikan, Indonesia ini seharusnya bisa mendapat lebih dari yang sekarang itu dari Morowali. Jangan dikecilkan juga ribuan triliun harta kita di sana hanya dengan 87 ribu pekerja orang Indonesia di sana. Itu tidak sebanding. Harusnya perjanjiannya didesain menguntungkan Indonesia. Perjanjian yang sekarang saya harus menyatakan bahwa itu didesain tidak menguntungkan Indonesia. Kita tidak menafikan apa yang diterima negara. Tetapi seharusnya kita bisa mendapat lebih banyak dari situ kalau perjanjiannya didesain betul-betul berpihak kepada Indonesia. Itu yang ketiga. Yang terakhir saya mau sampaikan bahwa Pak Prabowo sedang menuntaskan janjinya. Saya adalah salah satu juru kampanye tim pemenangan Pak Prabowo 2019 di mana Pak Prabowo selalu bicara bocor, bocor, dan bocor. Dan ini adalah fakta, Pak Prabowo sedang menyelesaikan itu semua. Bahwa memang telah terjadi kebocoran-kebocoran di mana-mana. Salah satunya sekarang adalah Morowali tersebut. Di sana kalau tidak bocor tidak akan ada hadirnya Pak Syafri. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang adalah menggenapi apa yang beliau sampaikan. Bahwa memang kebocoran negara di era 10 tahun itu terjadi dan ini sedang dibereskan. Jadi kita mendukung Pak Prabowo dalam hal ini. Saya orang yang akan berdiri bersama Pak Prabowo untuk menghadapi para begundal-begundal para perampok negara kita ini. Terima kasih. Terakhir singkat boleh, Bung Iwan. Oke, saya sedikit menambahi saja dalam arti kita sepakat Morowali ada masalah, IMIP ada masalah, ya itu catat. Beda sama sebelahnya dong. Ya beda. Kalau Bapak ini kan punya kepentingan pribadi di sana, saya nggak ada kepentingan. Kalau saya, kepentingan saya kedaulatan bangsa dan negara. Pak Syafri Samsudin itu bukan pejabat politik, jadi apa yang disampaikan semua berdasarkan kedaulatan bangsa dan negara, ya. Bukan orang politik maksudnya. Apa Bukan yang orang disampaikan? politik, dia bukan pejabat politik ya. Oke. Kepentingannya dia adalah menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Saat ini dengan kejadian di IMIP adalah saat yang tepat untuk mengevaluasi semuanya. Evaluasi semua kebijakan-kebijakan yang lama terkait dengan eksploitasi di Indonesia ini. Yang kedua, evaluasi sekalian pembantu-pembantunya Pak Prabowo yang tidak satu suara. Dalam arti ya, waktunya ganti pejabat yang tidak loyal, yang tidak setia kepada bangsa dan negara. Saya rasa itu yang saat yang tepat. Saat ini adalah saatnya berbenah semuanya supaya Indonesia ke depan lebih maju, lebih sejahtera. Saya rasa itu. Baik, terima kasih. Kejanggalan bandara hantu di kawasan Tambang Morowali disebut bukan satu-satunya di Indonesia. Muncul juga di Halmahera, Maluku Utara ada bandara berskala yang lebih besar dimiliki entitas yang sama. Jika benar siapa yang bermain dan siapa pula yang berkhianat harus dibongkar setuntas-tuntasnya. Saya Aiman Wicaksono, sampai jumpa. Rakyat Bersuara pekan depan. Terima kasih.